Shalom, Bapak Ibu damang dainang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 151 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 22 Juni 2022 diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 4, demikian bunyinya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Aida ngadong salahku anggona huboto. Alai dada gai pitor au hinorhon i. Tuhan ido manghumi au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, Yesus pernah mengatakan juga dalam firman-Nya, yaitu perilaku kehidupan kita saat ini. Kita sering melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tiang yang begitu besar dalam mata kita tidak kita lihat. Artinya apa yang mau dikatakan? Ketika Tuhan menciptakan kita dengan panca indera, dengan mata yang melihat keluar, kita sering fokus hanya untuk melihat yang ada pada orang lain, tetapi kita tidak mampu lagi melihat ke dalam diri kita sendiri. Bahkan seperti yang dikatakan itu, tanpa cermin kita tidak bisa melihat wajah kita. Kita tidak bisa melihat telinga kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, kita sering sekali jatuh kepada penghakiman. Rasul Paulus juga menghadapi hal yang demikian ketika dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, di mana dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang disebut kafir oleh orang Yahudi, yang menurut orang Yahudi mereka tidak berhak untuk menerima keselamatan. Mereka tidak berhak untuk menerima apa yang disebut dengan kedatangan Mesias, yang walaupun orang Yahudi sendiri menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Karena apa? Karena mereka sering menganggap bahwa di dalam kehidupan mereka, bahwa keselamatan itu hanyalah untuk orang Israel saja. Dan juga bahwa seseorang itu diselamatkan hanya karena melakukan hukum-hukum keyahudian. Hukum-hukum Taurat yang bukan hanya lagi 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, tetapi sudah menjadi 600-an aturan-aturan yang harus mereka taati, harus mereka turuti. Sehingga dalam hal seperti itulah tugas daripada orang Farisi adalah selalu melihat perilaku orang-orang Israel dalam kehidupannya. Mereka hanya melihat, mau menangkap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang datang beribadah di rumah Tuhan, sehingga mereka dapat menghukum mereka. Sementara mereka sendiri, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, tidak mampu untuk melakukan apa yang disebut dengan firman Tuhan itu.
Apa yang disebut dengan hukum aturan-aturan hukum Taurat itu? Mereka melupakan kasih yang dikatakan oleh Yesus Kristus sebagai inti daripada hukum Taurat itu sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini juga ketika Rasul Paulus memberitakan firman-Nya kepada orang Korintus, mereka menolak karena apa? Karena menurut mereka Paulus itu bukanlah termasuk salah seorang daripada murid Yesus sendiri secara langsung. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia telah dipilih Tuhan sebagaimana dia katakan itu dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Ketika dia melakukan pekerjaannya memberitakan firman Tuhan, dia dianggap bersalah karena dia sudah memberitakan firman kepada orang kafir yang menurut Yahudi tidak berhak untuk menerima keselamatan itu. Oleh karena itu banyak kesalahan-kesalahan, banyak kelemahan-kelemahan yang dikatakan kepada Paulus. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia melakukan itu hanya karena perintah Tuhan sendiri. Ketika itulah dia mengatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu supaya dia jangan dihakimi oleh orang lain. Kalau dikatakan di situ, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Dalam bahasa Batak lebih jelas dikatakan, aida ngarung salahku anggona huboto. Ketika mereka mau menghakimi Paulus membela dirinya, saya tidak mengetahui tentang kesalahan saya. Mungkin saya tidak sadar akan sesuatu, harus melakukan pelanggaran kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Tetapi di situ Paulus mengatakan bahwa dia tidak layak mereka hakimi, tetapi yang akan menghakimi dia adalah Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang berhak menghakimi setiap orang atas pekerjaannya, atas perbuatannya. Paulus mengatakan bahwa dia mengatakan tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, bukan karena dia tidak melakukan kesalahan maka dia dibenarkan. Dia sadar bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukan hukum Taurat itu menjadi suatu kebenaran. Tetapi seseorang dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka manusia itu dibenarkan pada saat dia sedang berdosa. Seperti yang dikatakan itu Similius Equator. Pada saat kita berdosa, disitulah kita diselamatkan. Disitulah kita dibenarkan. Hanya Tuhan yang berhak untuk memberikan pembenaran itu. Dan hanya Tuhanlah yang berhak untuk menghakimi setiap orang. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, pembalasan adalah milik Tuhan. Bagaimana kita dalam kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam hukum penghakiman kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, melalui firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita, yang pertama, lakukan segala pekerjaanmu dari prinsip kebenaran pribadi. Tetapi ingat, di atas kebenaran pribadi itu masih ada kebenaran umum, di mana kita harus menyesuaikan itu kepada kebenaran umum itu. Tetapi di atas kebenaran umum masih ada kebenaran Tuhan yang mutlak, yang tidak ada yang berhak untuk menghakimi. Hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan kita dengan baik. Yang kedua dikatakan kepada kita, jangan ikut menjadi hakim bagi sesamamu. Tetapi jadilah penolong, jadilah penuntun kepada saudaramu. Jadilah pemberi arah yang benar kepada saudaramu. Sehingga kita dalam kehidupan kita tidak jatuh dalam penghakiman. Karena sebagaimana dikatakan, kasih menutup banyak dosa. Tetapi dosa harus diungkapkan sehingga kita sadar. Dosa harus dinyatakan supaya orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa itu bertobat supaya dia memperoleh hidup yang kekal.
Oleh karena itu, ingatlah yang ketiga dikatakan, Tuhanlah yang akan menghakimi aku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengasihi sama kita, memberi arah yang baik kepada teman kita, memberi contoh yang baik kepada saudara-saudara kita, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita, Kristus telah terlebih dahulu memaafkan segala kesalahan kita. Oleh karena itu, ampunilah kesalahan orang lain, sebagaimana dikatakan dalam doa Bapa kami. Kesalahan kita, dosa kita diampuni sesuai dengan bagaimana kita mengampuni dosa orang lain. Oleh karena itu, jangan jatuh ke dalam penghakiman, tetapi tetaplah berbuat baik, karena itulah tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Om Sorga, hari ini Engkau menyatakan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami harus senantiasa berbuat baik, karena itulah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mampu untuk melakukan itu kalau dari diri kami sendiri, tapi kalau Roh-Mu yang senantiasa menguatkan kami, mampukan kami, maka segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah berdasarkan kebenaran daripada Tuhan. Dan untuk itulah kami tidak jatuh ke dalam penghakiman, tetapi Tuhan akan menghakimi kami, sehingga apapun yang kami lakukan dimanapun kami bertindak, maka kami akan melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami akan sampai kepada penghakiman-Mu kelak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.